Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-14 dari film Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Di istana Tianxia, Jiang Feng atau Fuyao menghadap Zhang Nancheng untuk mengabarkan jika Wuji akan meminjamkan pasukannya dengan syarat Zhang Nancheng akan membantu menaikkan reputasi Wuji. Zhang Nancheng tidak keberatan dengan syarat tersebut. Lalu Fuyao menambahkan jika selain itu, Wuji ingin meminjam semua pasukan Tianxia selama beberapa waktu untuk menunjukkan kehebatannya kepada Kaisar 7 Bintang. Untuk syarat kedua dari Wuji tersebut, Zhang Nancheng mulai berpikir. Tapi tiba-tiba seorang prajurit melapor jika pasukan Zhang Beiye hanya berjarak 25 km dari kota. Zhang Nancheng yang seketika panik, mau tidak mau menyetujui semua persyaratan Wuji. Mereka lalu menemui Wuji dan menyerahkan pelakat militer pasukan Tianxia kepada Wuji. Zhang Beiye akhirnya tiba di depan gerbang kota Tianxia. Dia meminta penjaga kota membuka gerbang agar tidak ada pertempuran darah. Walaupun pasukan penjaga kota sangat menghormati Zhang Beiye, namun mereka tetap harus mengikuti perintah Kaisar mempertahankan gerbang, sehingga pasukan Badai Hitam pun bertempur mengalahkan pasukan penjaga kota tersebut. Setelah itu pasukan Badai Hitam tidak bisa lagi masuk ke kota, dikarenakan ada segel yang menahan mereka. Zhang Beiye dan anak buahnya pun lalu masuk ke kota. Setibanya di dalam, dia bertemu dengan Wuji dan pasukannya. Atas bantuan Wuji, mereka lalu mengalahkan para tentara Zhang Nancheng. Sementara itu di dalam istana Zhang Nancheng mulai panik. Dia tidak bisa lagi memberi perintah kepada Fuyao, dikarenakan Fuyao telah membuka penyamarannya. Fuyao memberikan pilihan kepada para pejabat istana. Mereka tetap mengikuti Zhang Nancheng yang terkenal zalim atau mendukung Zhang Beiye. Akhirnya sebagian besar pejabat pun memilih mengikuti Zhang Beiye. Pasukan Zhang Beiye tidak terbendung lagi dan sudah sampai di depan istana. Kepada para prajurit penjaga di depan istana, Zhang Beiye meminta mereka untuk pergi agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Para prajurit tersebut meletakkan senjata mereka dan memberikan jalan kepada Zhang Beiye untuk masuk ke dalam istana. Saat memasuki aula istana, Zhang Nancheng memohon agar nyawanya diampuni. Namun kesalahan-kesalahan Zhang Nancheng sangat sulit dimaafkan. Dia telah menyebabkan banyak penderitaan, bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Zhang Beiye pun lalu mengayunkan pedangnya bersiap membunuh Zhang Nancheng. Namun tiba-tiba Zhang Beiye tidak tega melakukannya. Dia melepaskan pedang tersebut dari tangannya. Ketika Zhang Beiye sedang lengah, Zhang Nancheng diam-diam akan menusuk Zhang Beiye dengan pisau. Namun Kasim Hua yang melihatnya lebih dulu menusuk Zhang Nancheng dari belakang. Kemudian Zhang Beiye memenuhi janjinya untuk melepaskan kutukan para tentara Badai Hitam. Setelah peristiwa di istana Tianxia sebelumnya, Zhang Beiye lalu dilantik menjadi raja yang baru. Beberapa pejabat yang berjasa dalam perjuangan Zhang Beiye diberikan hadiah dan penghargaan. Wuji kemudian mengingatkan Zhang Beiye jika Fuyao juga sangat berjasa dalam perjuangannya.
bahkan jasanya sangat besar. Setelah berdiskusi, akhirnya Fuyao diberikan penghargaan atas jasanya, berupa wilayah kekuasaan di Gunung Changnan, dan berhak memiliki administrasi dan pasukan militer sendiri. Yalanzu yang mengunjungi Zhang Beiye lalu mendengar Ibu Permaisuri sedang berbicara dengan Zhang Beiye. Ibu Permaisuri mengingatkan Zhang Beiye jika dia sudah cukup umur untuk menikah. Permaisuri mengajukan perempuan yang waktu itu menyusup ke istana bersama Zhang Beiye. Yang tidak lain perempuan itu adalah Fuyao. Permaisuri kagum dengan Fuyao karena sepertinya dia gadis yang berani, setia dan pintar. Zhang Beiye membenarkan ucapan Permaisuri. Dia pun mengakui jika sewaktu di Taiyuan, dia juga menyukai Fuyao dan tidak akan menikah selain dengan Fuyao. Yalanzu yang mendengarnya pun seketika sangat sedih. Dia lalu segera pergi dari tempat tersebut. Padahal Zhang Beiye belum selesai berbicara. Zhang Beiye melanjutkan jika sekarang dia telah menemukan perempuan hebat lainnya. Perempuan itu adalah Yalanzu yang selalu setia bersamanya dalam setiap keadaan. Permaisuri pun senang mendengar pengakuan Zhang Beiye karena akhirnya dia sudah punya pilihan. Yalanzu yang patah hati karena menguping sebagian ucapan Zhang Beiye tiba-tiba diculik oleh seseorang. Seseorang menyerahkan sebuah surat kepada Zhang Beiye. Tidak tahu apa isi suratnya, tiba-tiba Zhang Beiye bergegas mencari Yalanzu. Ternyata orang yang menculik Yalanzu adalah Lei Dong, gurunya Zhang Beiye dan salah satu dari 10 orang suci. Lei Dong memaksa Yalanzu belajar menyulam, memasak, bermain musik, dan lainnya, agar dia bisa menjadi istri yang baik buat Zhang Beiye. Namun Yalanzu menolak. Yalanzu berkata jika dia bukan orang yang mudah menyerah. Sekecil apapun peluang untuknya, dia akan terus memperjuangkan cintanya untuk Zhang Beiye. Namun jika kondisinya sekarang akan membuat Zhang Beiye malu dan mengalami kesulitan, maka dia akan bersedia pergi meninggalkan Zhang Beiye. Yang ternyata Zhang Beiye sudah berada di tempat tersebut dan mendengar semua ucapan Yalanzu. Kepada Lei Dong, Yalanzu berkata, jika gadis yang disukai Zhang Beiye bukanlah dirinya. Mendengar perkataan Yalanzu, Zhang Beiye masuk dan memeluk Yalanzu. Dia berkata jika orang yang disukai olehnya adalah Yalanzu dan dia ingin menikahinya. Setelah itu, Yalanzu dan Zhang Beiye akan kembali ke kota Tianxia. Namun sebelum kembali, Guru Lei Dong berkata ingin memberikan sesuatu untuk Yalanzu. Dia berkata anggap saja sebagai hadiah pernikahan mereka. Guru Lei Dong lalu menyembuhkan mata Yalanzu, sehingga Yalanzu bisa melihat kembali. Sementara itu, Wuji menerima surat dari negara Xuanji, di mana ratu mereka sedang sakit, dan kerajaan Xuanji sedang dalam masalah. Namun tidak diketahui siapa pengirim surat tersebut. Selain itu, Danau Phoenix yang merupakan sumber bahan baku pembuatan uang juga mengalami masalah. Wuji akan pergi ke kerajaan Xuanji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fuyao pun mulai cemberut, karena berarti Wuji akan bertemu Folian di kerajaan Xuanji. Wuji tersenyum dan berkata jika dia akan mengajak Fuyao ikut bersamanya. Wuji akan berangkat ke Xuanji bersama Fuyao dan Xiaoqi. Fuyao berpakaian seperti laki-laki yang mirip dengan Zhongyu. Ketika akan berangkat, mereka bertemu Zhang Beiye dan Yalanzu. Fuyao memeluk Yalanzu karena senang sahabatnya tersebut sudah ditemukan. Fuyao juga senang menyadari jika Yalanzu sudah bisa melihat kembali. Yalanzu kemudian bertanya mengapa Fuyao berpakaian seperti laki-laki. Fuyao menjawab jika dia akan menemani Wuji ke kerajaan Xuanji, dan dia menyamar sebagai Zhongyu. Mereka pun lalu berpamitan,
dan meninggalkan kerajaan Tianxia. Setibanya di kerajaan Xuanji, mereka mampir di sebuah warung di pinggir jalan. Kemudian keadaan menjadi gaduh dengan kedatangan jubah ungu, yang merupakan pasukan militer keluarga kerajaan Xuanji. Ketika mereka berniat akan meninggalkan tempat tersebut, salah seorang pemimpin prajurit melihat Fuyao yang mirip dengan seseorang yang mereka cari. Prajurit itu pun akan menangkap Fuyao. Fuyao berhasil mengalahkan para prajurit jubah ungu tersebut. Kemudian muncul seseorang yang merupakan atasan mereka. Dia pun lalu bertarung dengan Fuyao. Fuyao kembali mengalahkan wanita tersebut. Wanita itu memerintahkan semua prajurit maju untuk menangkap Fuyao. Fuyao dan kawan-kawan pun lalu melarikan diri dari sana. Mereka kemudian mencari penginapan, lalu melihat ada acara pernikahan. Fuyao dan kawan-kawan pun masuk ke acara tersebut. Tuan rumah ternyata sangat baik dan memberikan mereka kamar untuk menginap. Malam itu ketika sedang tidur, lagi-lagi Wuji dibawa oleh guru Tianji ke cakrawala kuno. Wuji menerima hukuman karena tidak juga berhasil menemukan gadis yang memiliki 5 warna. Fuyao kaget karena Wuji kejang-kejang di tempat tidur dan melihat keadaannya sangat kacau. Fuyao kemudian berniat akan mengalirkan tenaga dalam untuk membantu Wuji. Fuyao meminta Xiaoqi untuk berjaga-jaga selama dia mengalirkan tenaga kepada Wuji. Namun keadaan di luar sangat kacau. Prajurit kerajaan datang ke tempat tersebut dan membunuh semua orang yang ada di sana. Mereka lalu membunuh mempelai pria. Kejahatan mereka tidak sampai di sana saja. Mempelai wanita pun akan diperkosa oleh para prajurit tersebut. Fuyao yang sedang mengalirkan energi kepada Wuji tidak bisa menahan diri melihat kejahatan mereka. Karena pikirannya sedang kacau, Fuyao dan Wuji pun muntah darah dan terluka. Fuyao lalu menelan pil penguat tenaga dari Zhongyu. Dia lalu keluar menghajar para prajurit yang mau melecehkan mempelai wanita. Mempelai wanita terlihat sangat terpukul melihat semua keluarganya dibantai. Dia menyalahkan Fuyao yang datang terlambat. Seandainya Fuyao datang lebih cepat, tentu keluarganya bisa diselamatkan. Fuyao pun merasa bersalah melihat penderitaan yang dialami mempelai wanita. Dia lalu mengambil pedang dan akan melakukan bunuh diri. Beruntung Wuji datang tepat waktu mencegah Fuyao bunuh diri. Fuyao yang tidak sadarkan diri dibawa Wuji ke sebuah gua. Fuyao sedih karena merasa semua penghuni rumah tewas karena dia tidak segera turun tangan. Wuji berkata kepada Fuyao, "Ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Tidak mungkin Fuyao sendiri yang harus menanggung hal tersebut." Wuji merasa ada yang tidak beres di kerajaan Xuanji, karena kerajaan menyimpan rahasia besar dan membungkam semua orang yang mengetahui rahasia tersebut. Wuji dan Fuyao memutuskan untuk segera memasuki istana Xuanji. Mereka lalu menghadapi ratu, sekaligus memeriksa keadaan ratu yang sedang sakit. Fuyao pun tinggal untuk mengobati ratu di sana. Sementara itu Wuji ditemani oleh Feng Qingzi, putri pertama kerajaan Xuanji. Mereka membicarakan tentang pertunangan Wuji dan Folian yang batal. Feng Qingzi berkata jika keputusan Wuji itu sudah tepat. Feng Qingzi berkata jika Folian bukan satu-satunya opsi untuk melakukan pernikahan aliansi kerajaan. Masih ada dirinya yang bisa melakukan pernikahan aliansi tersebut dengan Wuji.
Wuji pun tersenyum dan berkata jika dia nanti akan memikirkannya. Wuji merasa ada banyak rahasia di kerajaan Xuanji yang perlu diungkap. Oleh sebab itu, dia harus melihat catatan penting di beranda bambu luan. Namun beranda bambu luan adalah tempat penyimpanan catatan kerajaan Xuanji berbagai generasi. Tempat itu tidak bisa dimasuki tanpa izin. Fuyo yang menyamar sebagai Zhongyu mendekati Feng Jingzi, di mana sepertinya Feng Jingzi menyukai Zhongyu perempuan tersebut. Fuyo berkata jika dia ingin memasuki beranda bambu luan. Walaupun untuk masuk ke sana membutuhkan surat izin dari ratu, namun Feng Jingzi mengantarkan Fuyo ke tempat tersebut. Ketika mereka sudah berada di dalam, Wuji pun ikut menyelinap masuk. Feng Jingzi mendengar suara orang masuk dan akan segera bertindak. Namun tiba-tiba, Fuyo memeluknya dan memandangnya dengan mesra. Feng Jingzi yang mengira Fuyo adalah tabib Zhongyu, seketika dia terpana memandang Fuyo. Wuji lalu memasuki sebuah ruangan rahasia. Di sana dia menemukan sebuah buku yang berisi catatan silsilah keluarga kerajaan. Di buku tersebut diterangkan jika Ratu Feng Xuan memiliki saudara yang bernama Feng Qi yang telah meninggal. Feng Qi memiliki seorang anak yang diberi nama Feng Wuming. Namun ada keanehan di sana, di mana Phoenix milik Feng Wuming berbeda dari yang lainnya, dan tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Seorang pelayan menemui Fuyo dan memintanya untuk bertemu dengan Folian. Fuyo terkejut melihat pelayan tersebut mengetahui identitas aslinya, sehingga mau tidak mau dia pun mengikuti pelayan tersebut menemui Folian. Folian minta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan dulu kepada Fuyo. Sebagai tanda permintaan maafnya, Folian memberikan artefak keluarga kerajaan miliknya kepada Fuyo, di mana artefak tersebut adalah tanda keagungan dan status yang dimiliki oleh Folian. Fuyo yang pernah ditipu oleh Folian tidak begitu saja mempercayainya. Namun Folian memaksa memberikan artefak tersebut ke tangan Fuyo, sehingga mau tidak mau Fuyo pun menerimanya. Fuyo bertanya kepada Wuji mengenai artefak yang diberikan Folian kepadanya. Wuji menjelaskan jika Folian memberikan artefak miliknya, itu sama saja dengan memberikan kehormatan dan statusnya. Wuji kemudian bercerita kepada Fuyo mengenai hasil temuannya di ruang rahasia beranda bambu luan. Wuji bercerita mengenai keanehan pada catatan silsilah kerajaan dan tanda Phoenix Feng Wuming yang berbeda dengan Phoenix milik yang lain. Fuyo bertanya kepada Wuji mengapa dulu bisa bertunangan dengan Folian. Wuji lalu menceritakan kisah masa lalunya ketika dia berkunjung ke Xuanji bersama Kaisar. Di kolam teratai, dia melihat seorang gadis yang tubuhnya kurus, kecil dan penuh luka, namun dia memiliki mata yang indah. Saat Wuji mencoba menegur gadis tersebut, gadis itu lari namun terpeleset. Wuji kemudian berteman dengan gadis tersebut. Ketika ada waktu luang, dia datang ke kolam teratai dan menemui gadis itu. Wuji juga melatih gadis itu membaca dan menulis. Ketika akan kembali ke kota, Wuji berniat membawa serta gadis tersebut. Namun setelah menunggu beberapa lama, gadis itu tidak kunjung muncul. Kemudian setelah Wuji dewasa, Wuji menerima kiriman daun jiwa mistis dari Folian. Karena Wuji waktu itu merasa jika Folian adalah gadis kecil yang ditemuinya dulu, maka dia menyetujui pertunangannya dengan Folian. Tiba-tiba seorang pria mendatangi Fuyo dan Wuji. Orang tersebut adalah Tang Yizong, penjaga pavilium Feng Jing, di mana Tang Yizong ini adalah pria sebelumnya yang dibantu Fuyo saat kompetisi pemilihan komandan Tianxia. Tang Yizong berkata jika dia akan membantu Wuji menyelesaikan masalah di negara Xuanji. Dia menyarankan Wuji menemui seorang pria yang bernama Feng Wu. Wuji dan Fuyo pun lalu mendatangi Feng Wu, orang yang mengetahui banyak tentang kerajaan Xuanji. Feng Wu berkata jika Feng Qi dan Feng Xuan adalah saudara kembar. Ketika kecil, mereka dibawa ke Danau Phoenix Muda.
Bukti jika bayi yang dibawa adalah pewaris yang sah kerajaan Xuanji. Mereka akan mengeluarkan aura spiritual Phoenix di Danau Phoenix Muda. Namun mereka berdua tidak mengeluarkan aura tersebut, sehingga dipercaya pewaris berikut akan muncul saat kedua saudari tersebut melahirkan, di mana anak tersebut akan menunjukkan aura spiritual Phoenix. Namun tanpa diduga, kedua saudari itu melahirkan pada saat bersamaan. Dan pada saat itu muncul aura spiritual Phoenix di Danau Phoenix Muda. Menurut legenda, pada saat dilahirkan ada bunga teratai di mulut putri. Fuyo bertanya, siapa putri bunga teratai tersebut? Wuji menimpali putri tersebut adalah Folian. Seharusnya Folian menjadi pewaris dari kerajaan Xuanji. Namun setelah Feng Xuan naik tahta, peraturannya diubah sehingga calon pewaris adalah anak tertua. Di tempat lain, Ratu Feng Xuan sedang berbicara dengan seorang pria bernama Meng Shuo, yang merupakan pelayan rahasianya. Di mana ternyata Ratu Feng Xuan tidak memiliki aura spiritual Phoenix, yang berarti dia bukan pewaris sah kerajaan Xuanji. Tanpa sengaja Feng Jingxing mendengar ucapan Ratu Feng Xuan. Dia terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan nampan yang dibawanya. Sadar jika pembicaraan mereka didengar orang lain, Ratu Feng Xuan menyuruh Meng Shuo mengejar dan membunuh Feng Jingxing. Fuyo dan yang lainnya pergi untuk melihat Danau Phoenix Muda. Mereka kemudian sampai di tingkat terdalam Danau Phoenix Muda. Di sana Fuyo melihat ada Phoenix api yang muncul di danau tersebut. Namun Wuji dan Tang Yizong tidak melihatnya. Yuanbo kemudian memberitahu Wuji jika dia juga melihat kemunculan Phoenix api tersebut. Oke, demikianlah bagian ke-14 dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.